Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur ini ada satu bab yang menjelaskan tentang ma yatlubu fi dzilhijjatil haram. Jadi apa-apa yang patutnya kita laksanakan, kita amalkan di bulan Zulhijjah ini. Jadi setiap bulan itu ada khususul amal, ada amal-amal yang khusus, ada wiridan-wiridan, zikir-zikir yang maksusah, yang khusus, yang dicontoh dan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Termasuk kita memasuki bulan Zulhijjah ini sudah hari yang keberapa, Bu? Hari mulai tanggal satunya tanggal berapa? Hari apa? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sudah 4 hari ini. Raproso. 4 hari di kita, tapi 5 hari di Arab Saudi biadanya. Karena Arab Saudi untuk wukufnya kalau nggak salah hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, kita masuk di bulan Zulhijjah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang kemudian kita amalkan? Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr wasyafa'i wal watr." Kata Allah, wal fajr, demi fajar. Fajar itu adalah akhir daripada malam dan masuk untuk waktu sholat subuh. Nah, itu namanya fajar. Di saat itu atau waktu fajar ini di antara waktu yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Wal fajr, demi waktu fajar. Ada lagi waktu yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Nama, Bu? Kira-kira waktu yang dijadikan sumpahnya Allah apa lagi? Duha. Ada surat namanya Ad-Duha, diawali dengan ayat Wadduha wal-laili idza saja. Wadduha, demi waktu duha. Jadi waktu duha, waktu fajar itu adalah waktu yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Para ulama menjelaskan, kalau ada sesuatu dijadikan sebagai sumpah, itu berarti ada rahasia besar, ada keutamaan besar di situ. Contoh misalnya wadduha, berarti di waktu duha ini ada hal yang besar yang Allah siapkan untuk kita. Di antaranya adalah dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat duhanya rutin, insya Allah dunianya gak pernah kekurangan. Amin Allahumma amin. Wal fajr juga sama, dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Di situ juga ada keutamaan yang besar. Kata baginda Rasulullah SAW, sholatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar itu lebih utama, lebih bagus, lebih afdal, lebih baik dibandingkan dengan dunia dan ini luar biasa. Jadi waktu fajar yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah, kalau kita tahu sejatinya kalau kita sholat fajar itu menjadi orang yang kaya raya. Kenapa? Karena kita memiliki dunia dan seisinya. Nah, sholat fajar itu yang bagaimana? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan
Sholatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha, itu adalah sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi kalau sudah masuk waktu subuh, kita sholat sunnah 2 rakaat. Atau sholat qobliyah subuh. Kalau misalnya nggak nyandak sholat sunnah fajar, maka sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu pun bisa disebut sebagai sholat fajar. Atau dilalah pas bangunnya mepet, kemudian kita bangun sudah mulai sholat berjamaah subuh, maka sholat subuh kita pun itu disebut sebagai sholat fajar. Artinya apa? Sholatul fajar itu sholat yang dilakukan di waktu fajar. Apakah itu 2 rakaat fajar, apakah itu 2 rakaat qobliyah subuh, atau 2 rakaat sholat subuh. Maknanya orang yang sholat subuh itu sejatinya orang yang kaya raya. Jadi kita nggak usah minder dengan orang-orang yang punya gemerlapan dunia. Karena apa? Kita ini sejatinya kaya raya, cuma apa? Dimahjubkan oleh Allah, ditutup oleh Allah agar kita ini nggak sombong. Biasanya kalau orang yang kaya raya, yang kekayaannya itu terekspos, terlihat oleh orang, ini kan muncul akunya tinggi, egonya jadi tinggi, merasa mampu, merasa kaya, kemudian egonya itu besar. Tapi ketika kita ini sanggup sholat subuh, sanggup sholat qobliyah subuh, atau sanggup 2 rakaat fajar, itu sejatinya kita ini makhluk yang kaya raya. Artinya apa? Hadis Rasulullah SAW mendidik kita ini jangan minderan, jangan minder. Kita ini orang kaya, yang kekayaannya itu akan tampak nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Privilege-nya lengkap, pelayannya ada, kebutuhan apapun itu baru terbersit dalam hati kita, langsung dicepatkan Gusti Allah, langsung disiapkan oleh Allah. Kita baru kerentak misalnya pengen mangga di lana, mangga itu langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung datang kepada kita. Itu diantara privilege pelayanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang sholat 2 rakaat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih utama dibanding dengan dunia dan seisinya. Nah, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Malam yang 10 itu apa? Para ulama menjelaskan ada 10 di awal bulan, ada 10 di tengah-tengah bulan, ada 10 yang di akhir bulan. 10 yang di awal bulan itu apa? Di antaranya adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Nah, ini sekarang kita berada di dalamnya. Makanya manfaatkan momen 10 di bulan Zulhijjah dengan sebaik-baiknya. Ada 10 yang awal di bulan Muharram. Itu juga di antara yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Kalau 10 yang tengah-tengah itu yang mana? Kata para ulama, di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban di situ ada namanya nisfu Sya'ban. 10 hari yang terakhir itu yang bagaimana? Yang di bulan apa? Kata para ulama adalah 10 hari di bulan Ramadan. Jadi ada 10 hari yang awal, ada 10 hari yang tengah, ada 10 hari yang akhir. Nah, yang 10 hari awal ini kita sekarang berada di dalam bulan Zulhijjah ini, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Lalu amalan apa yang hendaknya kita perbanyak? Di antaranya dalam kitab ini disebutkan bahwasanya kita perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid. Seperti kalimat yang tadi kita sudah zikir bersama-sama, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau ditambah dengan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau dalam teks hadisnya tidak ada yuhyi wa yumitnya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini habis sholat atau dalam keadaan kita sedang santai, dalam keadaan kita habis sholat sunnah duha, sholat tahajud, perbanyak zikir ini. Khususnya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Lebih-lebih fi yaumi Arafah, pada hari Arafah. Kalau tanggal 1 Dzulhijjahnya ini kemarin Sabtu, berarti untuk hari Arafahnya ini nanti hari Ahad. Hari Ahad di Indonesia, tapi informasi dari Arab Saudi itu Arafah yang di Arab itu kayaknya hari Sabtu, sehingga lebarannya di Arab itu hari Ahad. Tapi kita di Indonesia karena selisih waktu, kita jatuhnya untuk Yaumul Arafah itu hari Ahad, dan lebarannya atau hari Idul Adha itu hari Senin. Nah, khusus di hari Arafah ini kita perbanyak doa tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini untuk hari Arafah, hari Ahad ada kajian, ada acara sih, betul. Kalau nggak ada acara mungkin bisa bergabung di Al-Azhar. Itu kita adakan zikir dan doa Yaumul Arafah. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama. Untuk apa? Tadi menghidupkan sunnah dari baginda Rasulullah SAW untuk memperbanyak zikir. Sore habis asar. Jadi di Al-Azhar hari Ahad diharapkan sholat asar berjamaah, langsung nyambung zikir, kemudian pengajian disambung dengan buka puasa bersama. Ini untuk hari Arafah. Dalam keterangan yang lain, ma yaqra'u kulla yawmin min 'ashrati Dzulhijjah. Diharapkan kita ini membaca zikir kulla yawm, setiap harinya, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Apa yang dibaca? Di sini disebutkan oleh pengarang kitab Kanzun Najah ini adalah kalimat la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada ad'afil ujur, la ilaha illallah adadal qitra wal madar, la ilaha illallah adada awraqish syajar. Nah, ini di antara zikir yang disunnahkan untuk diperbanyak dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Ya, minimal ada 2 kalimat. Syarat-syarat di monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah
lagi. La ilaha illallah adadal layali wat tuhur. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Maknanya apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini diucapkan adadal layali, sebanyak jumlah malam-malam, wadduhur, dan sebanyak jumlahnya siang. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kita ikut sertakan jumlahnya malam dan jumlahnya siang yang tidak terhingga. Dari mulai diciptakannya alam semesta sampai dengan yaumul kiamah, nggak terhitung jumlahnya. Yang kita bisa merasakan saja. Mungkin kita yang umurnya 60 tahun berarti sudah pernah merasakan 60 tahun malam. 60 tahun malam kali berapa itu? Kali misalnya satu bulannya 30 kali 12 kali 60 tahun. Itu sudah berlipat-lipat malam yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita rasakan. Belum lagi siangnya. Makanya la ilaha illallah yang kita ucapkan itu la ilaha illallah sejumlah malam dan sejumlah siang. Kenapa? Karena kita ini hidup itu cuman hanya beberapa tahun saja. Tidak bisa merasakan malam selama-lamanya dan tidak bisa merasakan siang untuk selama-lamanya. Maka kalimat la ilaha illallah kita ikutkan dengan banyaknya malam dan kita ikutkan dengan banyaknya siang. La ilaha illallah adadal ayyam wasyuhur. Dan kalimat la ilaha illallah kita ucapkan sebanyak hari dan sebanyak bulan. Ini artinya bahwasanya kita melafazkan ini inginnya lafaz la ilaha illallah di dalam lisan kita dan di dalam hati kita sepanjang hayat. Kalimat la ilaha illallah inginnya kita tidak pernah berhenti. Nah, ini adalah kalimat yang luar biasa yang diajarkan para ulama, diajarkan oleh Rasulullah. Harusnya kita kalimat la ilaha illallahnya tidak pernah berhenti. Siang, malam, sore, pagi. Makanya kita dalam berzikir la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Nah, ini untuk zikirnya. Dan zikir serta doa di sini banyak sekali, mungkin kita ambil beberapa saja. Seperti tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa lagi yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, khususnya di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainaka", sesungguhnya a'tainaka, aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Dalam tafsir disebutkan yang namanya Al-Kautsar itu adalah nikmatul katsir, nikmat yang sangat banyak, tidak terhingga. Kita tidak bisa hitung. Bahkan Quran mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian pengen menghitung nikmat Allah meskipun dengan alat yang super canggih, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah.
saking banyaknya. Bahkan yang melekat di tubuh kita saja, yang nempel di tubuh kita, nggak bisa gitu. Misalnya satu item, kita punya rambut. Pernah kita ngitung rambut kita? Nggak pernah. Meskipun kita mau nyoba-nyoba nggak akan bisa ngitungnya. Saking banyaknya. Itu baru satu item nikmat yang melekat di tubuh kita. Belum nikmat yang lain. Yang kata para ahli bahwa sel-sel di tubuh kita itu miliaran. Miliaran, bukan hanya jutaan, tapi miliaran. Saking banyaknya. Itu semua adalah nikmat yang banyak dari Allah. Kalau bahasanya Al-Quran itu adalah Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Makna Al-Kautsar yang kedua itu adalah Haudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya yang namanya sumber mata air atau haud. Haud itu telaga. Telaga itu ya danau atau sumber mata air, tempat air nanti di surga. Itu ada satu telaga namanya Telaga Al-Kautsar yang milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sertifikatnya itu milik Kanjeng Nabi, yang diperuntukkan untuk umat beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, Nabi mengatakan bahwasanya sifatnya Telaga Al-Kautsar ini, barang siapa yang meneguk satu tegukan air dari Telaga Al-Kautsar, maka tidak akan pernah untuk haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diizinkan untuk bisa minum air Telaga Al-Kautsar. Amin Allahumma amin. Jadi kata Allah, sesungguhnya aku telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, termasuk nikmat Telaga Al-Kautsar. Maka perintahnya Allah, fasalli li rabbika wanhar. Allah hanya minta dua atas semua nikmat yang tidak terhingga itu yang Allah berikan kepada kita. Allah cuma minta dua. Apa itu? Satu, fasalli, maka sholatlah, kata Allah. Makanya ketika kita ini mengakhiri dari rangkaian tadi 1 sampai dengan 10, kemudian kita akhiri dengan sholat Idul Adha. Sholat itu bagian dari rasa syukur kita, mensyukuri nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah sholat wanhar, kemudian menyembelih atau berkurban. Nah, ini yang menjadi ibadah yang maksusah atau khusus yang ada hanya di bulan Zulhijjah. Makanya kita harus persiapkan betul memasuki bulan Zulhijjah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fa'iza aroda ahadukum, kalau kalian hendak berkurban, maka kata Nabi, jangan mencukur rambut dan jangan memotong kuku. Maka mulai dari tanggal 1 kita betul-betul mempersiapkan diri. Yang kukunya panjang biarkan panjang dulu, yang rambutnya panjang juga jangan dipotong dulu. Kalau mau potong sebelum masuk bulan Zulhijjah. Tapi kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, kalau kita mau korban, jaga jangan dipotong dulu. Nah, ini persiapannya. Kemudian Nabi SAW mempersiapkan mengisi bulan Zulhijjah bisyam, dengan puasa dari mulai tanggal 1 sampai dengan nanti tanggal 9. Atau kalau tidak dari tanggal 1, nanti puasanya dari mulai puasa Tarwiyah kemudian puasa Arafah. Jadi tanggal 9, tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi kalau di kita Indonesia
hari Sabtu kita puasa, hari Ahad kita puasa. Ini diantara mengisi atau amalan di bulan Zulhijjah. Jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kita puasa di hari Tarwiyah dan Arafah, maka kemudian malamnya disunahkan untuk bertakbir. Jadi takbir ini bagian yang disunahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mulai dari masuk tanggal 10, berarti habis maghrib atau masuk waktu maghrib, kita sudah disunahkan untuk banyak takbir, baik di musola, di masjid, di rumah, dalam aktivitas apapun. Ibu-ibu sambil masak, bikin lontong opor misalnya, sambil takbiran. Sambil nyapu takbiran. Jadi amalan takbiran di malam ke-10, malam 10 bulan Dzulhijjah ini adalah yang disunahkan. Dan takbirannya yang disunahkan oleh Rasulullah ini lebih panjang, lebih lama dibandingkan takbiran ketika Idul Fitri. Kalau Idul Fitri takbirannya itu mulai malam tanggal 1 Syawal maghrib sampai dengan selesai sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri gak takbiran lagi. Tapi kalau Idul Adha mulai masuk malam tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan nanti hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi 4 hari. Satu hari tanggal 10 atau disebut sebagai Yaumun Nahar. Kemudian hari tasriknya tanggal 11, 12 dan 13. Jadi 4 hari takbiran. Disunahkannya ketika kita habis sholat, baik jamaah maupun sendiri, itu takbiran 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahillah. Ini untuk amalan pada bulan Dzulhijjah. Nah, khusus untuk setelah sholat Idul Adha itu disunahkan untuk menyembelih kurban. Sebagaimana melanjutkan syariat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabiullah Ibrahim itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk menyembelih seorang putra. Jadi anak satu-satunya, lagi lucu-lucunya kok turun perintah Allah untuk menyembelih. Dalam Al-Quran bahasanya luar biasa. Inni ara fil manami anni azbahu kafandur madza taro. Ini satu penggalan kisah, cuplikan mutiara kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi sekaligus menjadi pelajaran, bahkan menjadi rumus hidup dalam menyelesaikan problem-problem hidup kita, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kisahnya ketika Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan wahyu, kemudian disampaikan kepada Nabiullah Ismail. Wahai Ismail, anakku, ini ara fil manam, sesungguhnya aku tadi malam bermimpi. Azbahuka, mimpinya untuk menyembelih engkau. Ini ada orang tua diskusi minta pendapat kepada anak, yang anaknya itu disuruh untuk disembelih. Ini kan kalau model kita nggak akan kelakon model seperti ini. Orang tua menyembelih anak. Tapi ini Nabiullah Ibrahim karena mimpi ini berturut-turut,
Awalnya beliau ya masih agak ragu apakah ini betul-betul wahyu atau hanya bisikan-bisikan jin setan yang hanya menggoda. Makanya tanggal 8 itu namanya Yaumut Tarwiyah. Tarwiyah itu masih menimbang-nimbang. Ini janjane wahyu atau hanya bisikan setan. Ini adalah perintah Allah apa hanya kembangnya tidur. Ini masih ditimbang-timbang oleh Nabiullah Ibrahim. Nah, Nabiullah Ibrahim yakin kalau itu adalah perintah Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam eksekusi keyakinan beliau tetap minta pendapat kepada anaknya. Fandur madza taro. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Anak mau disembelih masih dimintai pendapat. Ini sebetulnya sebagai rumus hidup kita. Kita kadang-kadang meyakini misalnya sholat itu adalah wajib, puasa adalah wajib, menutup aurat kerudung itu adalah wajib. Tapi kita di dalam eksekusi kepada anak, mewajibkan kepada anak, seringkali ini dengan cara-cara egoisme orang tua. Jadi memaksakan atas dasar pokoknya kamu harus sholat dengan dipaksa, tidak dengan cara yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu diskusi, dialog, musyawarah, minta pendapat dulu. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim itu adalah pendekatan dari hati ke hati. Nah, ini yang seringkali kemudian kita orang tua kurang pendekatan terhadap anak, pendekatan dari hati ke hati. Maunya pokoknya sholat ya wajib, kamu harus sholat, tanpa kemudian dimintai pendapatnya anak dulu, menyamakan persepsi dengan anak. Atau syukur-syukur mengalirkan air mata kita di hadapan anak, itu paling luar biasa. Jadi kalau ada anak kalau sudah melihat air matanya orang tua, itu orang tua meskipun gak berkata-kata, itu sudah langsung luluh hatinya. Nah, ini yang sering kadang kita ini belum laksanakan. Makanya Nabiullah Ibrahim mencontohkan, andai kata Nabiullah Ibrahim itu langsung menyembelih Ismail, itu sah, nggak disalahkan oleh Allah. Andai kata Nabiullah Ibrahim itu membawa Ismail, langsung Ismail disembelih, nggak apa-apa. Tetapi paling tidak kalau itu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, ada keterpaksaan dari Nabiullah Ismail. Paling enggak Nabiullah Ismail mungkin ada rasa dendam terhadap ayahnya, ada rasa jengkel terhadap orang tuanya. Karena apa? Tahu-tahu disembelih. Meskipun itu sah. Tapi yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, fandur madza taro. Kira-kira apa pendapatmu? Jadi anak yang dimintai pendapatnya, dimintai masukannya, maka yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim, jawaban yang sempurna dari kalimat yang diucapkan oleh Nabiullah Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Duhai ayahku, if'al ma tu'mar, silakan lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada. Jadi mau disembelih pasrah gonggoan. Karena apa? Pendekatannya ini pendekatan hati. Dimintai sarannya dulu, masukannya dulu, pendapatnya dulu. Jadi tidak kemudian asal ini perintah Allah langsung eksekusi, tidak. Asal sholat itu wajib kemudian kita paksakan kepada anak, harusnya jangan itu. Makanya kadang-kadang saya sering dikeluhkan oleh orang tua, Ustaz, gimana ya anak saya kalau diperintahkan untuk sholat kok masih gini.
Maka saya sampaikan kisahnya Nabiullah Ibrahim ketika memerintahkan anak itu dimintai sarannya dulu. Jadi pendekatan hati itu dilakukan. Maka ketika pendekatan hati dilakukan, jawaban sempurna dari seorang anak itu luar biasa. Bahkan mau disembelih pun itu sudah pasrah dengan mengatakan, ya abatif almatu marduhai ayahku, silahkan lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau nanti akan mendapatiku di surga. Aku ini termasuk orang-orang yang sabar. Ini satu rumus hidup sebetulnya dalam hal apapun problem hidup kita. Ini kalau kita selesaikan dengan pendekatan-pendekatan persuasif, pendekatan hati, apalagi ruh kita yang kita dekatkan dengan cara apa? Tadi di malam hari kita bermunajat kepada Allah, bahkan fafadun aina, air mata kita berlinang untuk anak kita, untuk pasangan hidup kita, untuk problem hidup kita. Air mata yang kita alirkan itu sanggup untuk mencairkan hati yang beku. Nah, ini sekali lagi bahwa Allah hanya menceritakan, tapi cerita ini sebetulnya bukan hanya dongeng kisah, tetapi itu adalah mengandung sebuah pelajaran rumus hidup bagi kita. Jadi problem-problem hidup kita, kata Al-Quran, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam berbagai macam problem hidup kita. Seperti Nabiullah Ibrahim yakin bahwa itu adalah wahyu, yakin bahwa itu adalah perintah Allah, tapi dalam eksekusinya itu kemudian mengatakan fantur mata taro. Nah, kira-kira apa pendapat? Maka anak yang soleh, didikan dengan didikan yang benar, sempurna, sanggup mengatakan, ya abatif alma tu'man, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kadang-kadang anak kita itu membantah perintah kita, bahkan menjadi traumatik anak. Misalnya apa? Orang tua kalau sudah azan kemudian ngomel-ngomel, marah-marah, itu yang ada di benak anak. Kalau di masjid sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam benak pikirannya, wah sebentar lagi ini pasti ibu marah. Jadi yang ada di dalam pikiran anak itu bukan azan yang dia dengarkan, tapi dalam pikirannya sudah, wah sebentar lagi ibu marah, sebentar lagi ibu marah. Makanya ini harus dirubah pendekatan kita, pendekatan tadi persuasif dari hati ke hati. Insya Allah anak kita pun akan menjawab dengan kalimat sempurna seperti jawabannya Nabiullah Ismail. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu filosofi di dalam kurban. Kemudian kurban itu juga harus dengan cara-cara yang diajarkan oleh syariat. Jangan sampai kita berkurban tapi justru kurbannya menjadi sia-sia. Seperti misalnya kurbannya anak Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi kurban ini kan sejatinya ibadah yang paling tua, setua usia manusia. Karena apa? Sejak Nabiullah Adam sudah ada syariat yang namanya kurban. Fatukub bila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika anak Adam itu disuruh untuk kurban, ternyata fatukub bila min ahadihima, yang satu kurbannya diterima, yang satunya lagi kurbannya ditolak. Nah, ini yang harus jadi pelajaran kita. Sama-sama berkurban, tapi satu diterima, satu ditolak. Yang ditolak ini kemudian merasa dengki, iri, akhirnya apa? Membunuh yang kurbannya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sejarah pertama kali pembunuhan karena penyakit iri, dengki, disebabkan satu kurban diterima oleh Allah, satunya lagi ditolak. Nah,
Kenapa ini diterima? Karena satu, kata para ulama menjelaskan, biniyatil ikhlas lillahi ta'ala. Satu ini karena kurbannya lillahi ta'ala. Nah, ini harus menjadi dasar kita nanti untuk ibadah kurban. Jangan karena apa-apa, tapi kita tanamkan kurban kita ini betul-betul atas perintah Allah lillahi ta'ala, tidak karena siapa. Nah, yang satunya lagi ini kurbannya karena ingin dipuji, ingin ada pujian dari orang tua supaya kemudian viral, kemudian jadi sebagai asobiahnya diri sendiri, membanggakan diri sendiri, tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian ditolak. Ini dari segi niatan. Dari segi perbuatannya, satu yang diterima itu kurbannya betul-betul kurban yang niat. Niat itu artinya ya cari yang bagus, cari yang sempurna, cari yang tidak ada cacat. Makanya di dalam syariat kurban itu jangan berkurban dengan hewan yang pincang, jangan berkurban dengan hewan yang sakit, jangan berkorban dengan hewan yang tidak sempurna secara fisik. Makanya ini bagian dari tata cara. Nah, sementara yang satu ini sudah gak ikhlas, kurbannya asal-asalan. Makanya disebutkan dalam Quran, fatuqubila min ahadihima walam yataqabbal minal akhar. Satunya diterima, satunya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurban yang diterima oleh Allah ini adalah kurban yang sesuai dengan standar syariat, niatnya ikhlas hanya mengharap ridho Allah, kemudian dibuktikan kurbannya ini yang terbaik yang kita bisa, terbaik yang kita mampu. Makanya di dalam kurban ini para ulama menghukumi bahwa kurban ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan Imam Abu Hanifah itu sampai mewajibkan, hukumnya kurban itu wajib dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah itu memberikan hukum wajib? Karena satu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lam yatruk, tidak pernah meninggalkan ibadah kurban qattun sama sekali. Hanya Imam Abu Hanifah sampai menghukumi sebagai wajib. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Malik itu hanya menghukumi sunnah, karena dalam hadis disebutkan fa iza arada ahadukumul udhiyah fa iza arada ahadukumut tuhaya, barang siapa yang menghendaki untuk berkurban. Artinya menghendaki berarti tidak semua orang itu akan berkorban. Hanya yang mau berkorban, maka jangan potong rambut, jangan potong kuku. Nah, kalimat fa iza arada ahadukum, barang siapa yang ingin berkurban, ini kemudian Imam Syafi'i mendasarkan bahwa ini hukumnya tidak wajib, tapi hanya sunnah. Sunnah kemudian dilihat dari af'aliyah perbuatannya Nabi itu tidak pernah meninggalkan sama sekali, maka kemudian meningkat hukumnya menjadi sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Makanya para ulama di dalam kitab-kitab fikih itu tidak ada yang menghukumi sunnah biasa. Minimalnya hukum kurban itu adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kurban nanti. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian di dalam masalah keutamaan berkurban, yang utama untuk kurban itu hewannya bagaimana sih? Nah, kata para ulama ini ada perbedaan. Ada perbedaan antara hewan
Ada yang mengatakan yang utama itu adalah menyembelih unta, kemudian di bawahnya menyembelih sapi, baru kemudian menyembelih kambing. Tapi Imam Malik mengatakan bahwasanya yang utama di dalam berkorban itu adalah menyembelih kambing, urutan-urutannya, baru menyembelih sapi, baru kemudian menyembelih unta. Nah, kita harus tahu sebabnya kenapa para ulama berbeda pendapat tentang masalah keutamaan atau urutan utama dalam berkorban. Imam Malik mengatakan yang utama itu kambing. Karena apa? Karena ketika Nabiullah Ismail itu mau dikorbankan, gantinya itu dengan kambing. Jadi Allah menggantinya itu enggak diganti dengan unta. Meskipun Allah mampu menggantikan Ismail dengan didatangkan unta atau didatangkan sapi, itu pasti mampu. Tetapi yang dilakukan oleh Allah ketika Ismail itu sudah direbahkan, pisau sudah berada di lehernya, tinggal kemudian potong itu, tiba-tiba didatangkan domba dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Malik kemudian memberikan urutan-urutan utama. Yang utama adalah menyembelih kambing atau domba. Juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis, annahu lam yara Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlihat ketika berkorban illa bikabshin, kecuali Nabi itu kalau berkorban menyembelih kambing. Kecuali Nabi pas haji wada itu baru beliau menyembelih unta. Tapi kalau di tahun-tahun yang lain beliau kalau berkorban itu menyembelihnya kambing. Makanya Imam Malik di dalam memberikan urutan-urutan keutamaan, itu yang utama kambing dulu, sapi, baru unta. Sedangkan Imam Syafi'i urutannya yang utama itu unta, sapi, baru kambing. Nah, panjenengan milih sing pundi? Nah, yang kita kadang sekarang lagi tren ini adalah rombongan beli sapi. Jadi kurban rombongan sapi. Ini sejatinya ini malah tidak ada dalam tradisi Rasulullah, nggak ada. Meskipun dalam fikihnya boleh, tapi tradisi rombongan itu nggak ada. Meskipun Nabi mengatakan bahwasanya untuk sapi bisa 7 orang, unta bisa 7 orang. Tapi bukan berarti kemudian rombongan Nabi nggak pernah kemudian sama sahabat, ayo sahabat urunan sapi misalnya, nggak pernah. Nabi nggak pernah ajak-ajak, ayo sahabat urunan unta, enggak. Tapi apa yang dia punya, beliau punya, sahabat punya, itulah yang dikorbankan. Bahkan saking inginnya berkorban, sahabat Bilal yang tidak punya apa-apa, nggak punya kambing, nggak punya unta, beliau punyanya ayam jantan. Bilal itu berkurban dengan ayam jantan, ayam jago. Nah, ini saking pinginnya berkorban. Karena apa? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu dinamakan Yaumun Nahar, hari di mana harusnya kita mengalirkan darah hewan kurban. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan 10 bulan Muharram dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan